Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kitab Al-Ilm dan kita masuk bab yang ke-32. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Babu aidhatil imami an-nisa'a wa ta'alimihinna. Babu aidhatil imam. Bab nasihat imam. Baik itu imam secara umum, yaitu amir, sultan, khalifah, atau al-imam secara khusus, imam al-a'zam, khalifah, atau secara umum imam yang diberikan kepercayaan untuk mengimami manusia di masjid-masjid atau diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran kepada manusia atau kepada masyarakat. Karena hukum asalnya imam itu adalah rais atau al-khalifah. Tapi karena banyaknya masjid, maka butuh naib, pengganti atau yang mewakili imam untuk memberikan atau mengimami dalam sholat dan memberikan nasihat. Makanya kalau di Mesir itu imam masjid itu dia yang khutbah, dia yang kasih pengajian. Jadi imam masjid itu dia pegawai negara, pegawai negeri. Ketika ditunjuk sebagai imam di satu masjid, berarti dia bertanggung jawab mengimami sholat, dia yang setiap Jumat khutbah, dan dia yang memberikan kajian. Apakah setiap hari atau 2 kali sepekan atau 3 kali sepekan. Sehingga dia betul-betul menguasai masjidnya, karena dia yang mendominan khutbahnya setiap Jumat dia, sehingga dia bisa khutbah dengan pembahasan yang bersambung-sambung, musalsal. Dia bisa sambung khutbah berikutnya, kita akan lanjut pembahasan. Jadi terkadang kita tidak akan pergi ke masjid lain karena khutbahnya bersambung ke Jumat berikutnya, musalsal, karena dia terus yang imam. Jadi imam dia yang bertanggung jawab segala sesuatu di masjidnya. Jadi bab ini Imam Bukhari memberikan peringatan kepada para imam, termasuk juga imam dalam rumah tangga. Karena seorang suami imam bagi keluarganya, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi bab ini tentang peringatan, nasihat, mau'izah. Mau'izah biasanya mengandung larangan, mengandung ancaman, mengandung peringatan kepada kaum wanita, wa ta'limihinna. Di sini atful am 'alal khas, atful am 'alal khas. Mau'izah itu sudah masuk ta'lim. Mau'izah itu bagian daripada ta'lim, tapi dikhususkan. Mau'izah itu berupa ancaman, berupa peringatan, berupa larangan. Terkadang mengandung sedikit ketegasan, sedikit menakut-nakuti, ancaman, peringatan terhadap dosa-dosa, bahaya maksiat, atau melihat kemungkaran. Dia berikan peringatan, nasihat. Ketika lalai diingatkan. Sedangkan ta'lim secara umum. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu
hadis, menyebutkan satu hadis dari Abdullah ibn Abbas. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam. An Ayyub Sakhtiyani. Qala sami'tu Ata ibn Abi Rabah. Qala sami'tu ibn Abbas. Qala ashhadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu yani syahida ra'a. Syahida bermakna ra'a. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Atau qala Ata yani hunaka lafzani. Ibn Abbas yaqul qala ashhadu anna nabi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qala Ata alladhi qala ashhadu ala Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Kharaja ay insarafa. Laysa bimakna kharaja min makan, kharaja min al-bait, kharaja ila insarafa. أن هذه الحديث طويل، لكن الإمام بخاري اختصر هذا الحديث في خطبة العيد. خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع أي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبته لم يسمع النساء، أن الجماعة كثير ليس هناك مكبرات الصوت، tidak ada pembesar suara. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwasanya khutbahnya tadi itu tidak kedengaran sampai ke kaum wanita. Banyaknya orang perempuan di bagian belakang. Ini juga menjadi sunnah bahwasanya perempuan salatnya di bagian belakang, salat Id. Karena di sebagian tempat kadang bercampur. Seperti di Mesir, biasanya di Mesir itu kacau sekali kalau salat Id. Terkadang di depan kita ada perempuan di situ. Duduk di sembarang tempat karena tidak mau lepas dari keluarganya. Terkadang orang besar, bukan biasa kalau anak kecil, mungkin lah dimaklumi. Tapi ini orang besar, suami istri sama anak-anaknya semua di tengah-tengah situ lah. Karena terkadang tidak ada panitianya. Terkadang tidak ada panitia yang mengawasi itu sholat Id. Sehingga orang datang ke lapangan duduk di mana saja dia mau. Karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengarahkan mereka untuk dipisahkan. Kalaupun ada, mungkin jumlahnya sedikit. Jadi bukan suatu syariat, karena ada yang memoto menganggap bahwa itu kebiasaan umum. Tidak, itu insiden. Artinya orang-orang yang jahil datang sholat Id, namanya juga terkadang mungkin salat Id, dia tidak paham hukum-hukumnya salat Id, bahkan mungkin tidak pernah salat berjamaah. Jadi salat di mana saja, terkadang di tengah-tengah laki-laki bercampur. Bahkan terkadang pakai celana jeans di depan. Jadi jangan pikir mereka pakai kudu begitu, tidak, pakai celana jeans. Ketat. Perempuan di depan, aduh, fitnah. Jadi Nabi menganggap bahwa khutbahnya tadi itu, khutbah Idnya tidak sampai suaranya ke tempat perempuan. Lam yusmi'. Artinya Nabi tidak kedengaran. Akhirnya apa? Nabi mendatangi tempat salatnya perempuan. Fawa'adhahunna wa amarahunna bis sadaqah. Akhirnya Nabi SAW memberikan mau'izah khusus
bagi kaum wanita. Wa amarahunna bis sadaqah, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Setelah Nabi SAW selesai khutbahnya, perintah memberikan sedekah, faja'alatil mar'atu tulqi al-qurta wal khatam. Ya. Mereka melepaskan cincinnya, anting-antingnya, anting-antingnya. Ya. Begitu juga dengan cincinnya untuk disedekahkan. Jadi mendengar Nabi memerintahkan bersedekah, mereka langsung bersedekah dengan apa yang mereka miliki pada waktu itu. Sampai-sampai anting-antingnya langsung disedekahkan. Ada yang mensedekahkan cincinnya. Wa Bilalu ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Sedangkan Bilal memungut itu, mengumpulkan sedekah-sedekah tersebut dengan ujung pakaiannya, ujung sarungnya atau ujung untuk ditempati bersedekah, dikumpulkan dengan ujung bajunya, ujung pakaiannya. Waqala Ismail di dalam riwayat itu, waqala Abu Abdillah Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, waqala Ismail ibnu Abi Uwais an Ayyub As-Sakhtiyani, atau bukan di sini. Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan waqala Ismail. Yang dimaksud Ismail di sini Ismail ibnu Abi Ulayyah. Ismail ibnu Abi Ulayyah. Riwayat lain, jalur yang lain, bukan dari jalur Syu'bah. Jadi ada dua yang meriwayatkan dari Ayyub. Ada riwayatnya Syu'bah, tadi disebutkan sanadnya lengkap. Sedangkan sanad yang kedua ini dari riwayat Ismail ibnu Abi Ulayyah atau Ismail ibnu Ulayyah. An Ayyub an Atha wa qala Ibn Abbas asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur sanad yang lain. Jalur sanad yang kedua. Ini secara singkat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Karena kita tahu bahwa Imam Bukhari kebiasaannya meringkas hadis, tidak menyebutkan hadis secara utuh. Atau riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abbas, riwayat yang singkat. Adapun riwayat yang utuh itu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri di Sahih Bukhari juga. Imam Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ila al-musalla. Nabi keluar pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Ragu, itu Idul Fitri atau Idul Adha. Keluar ke tempat salat, musalla, di lapangan, di Sahara. Tsumman sarafa. Setelah salat, Nabi berkhutbah, fa wa'adhan nas wa amarahum bis sadaqah. Nabi perintahkan kaum laki-laki untuk bersedekah. Ini juga menunjukkan bahwasanya di antara materi khutbah Id itu anjuran bersedekah. Nah, kalau antum disuruh khutbah Idul Fitri, Idul Adha, sebaiknya diselipkan anjuran untuk bersedekah. Faqala ayyuhan nas tasaddaqu. Wahai sekalian manusia, bersedekahlah. Kemudian setelah itu Nabi mendatangi kaum wanita karena merasa bahwa khutbahnya atau ucapannya tidak sampai kepada kaum wanita karena banyaknya orang. Jadi Nabi datang lagi, famarra ala
'ala nisa, datang ke tempat salat wanita. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya khutbah itu 2 kali. Khutbah Id 2 khutbah, selain kias, mengiaskan ke salat Jumat. Mengiaskan salat Id dengan salat Jumat. Khutbahnya salat Jumat 2, sehingga mengatakan salat Id juga 2. Tapi di sini ulama mengatakan al-qiyasu ma'al fariq. Perbedaan karena Jumat khutbahnya wajib, rukun. Sedangkan khutbah Id mustahab, tidak wajib, bahkan bukan rukun. Kemudian khutbah Jumat sebelum salat. Khutbah Id setelah salat, sehingga tidak bisa dikiaskan. Adapun hadis ini tidak menunjukkan bahwa khutbah itu 2. Nabi khutbah sekali saja di tempat laki-laki. Tapi kenapa khutbah lagi di tempat perempuan? Li'illah. Karena ada sebab, yaitu Nabi menganggap bahwa atau merasa bahwa khutbahnya tadi tidak didengar atau tidak sampai ke tempat perempuan. Adapun sekarang kan sampai, sudah ada mikrofon. Wal hukmu yaduru ma'al illah. Al hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu mengikut kepada illahnya. Jadi Nabi 2 kali khutbah karena suara tidak sampai. Jadi ketika suara tidak sampai, seumpamanya putus, mati lampu, tiba-tiba sementara khutbah tidak kedengaran, artinya putus, tidak sampai laki-laki saya ini, maka boleh dia datang ke pihak di tempat perempuan untuk menyampaikan khutbah khusus untuk mereka, karena tidak mendengar khutbah sebelumnya. Itu pun mustahab, karena kalaupun tidak khutbah, salat Id tetap sahih. Jadi karena sudah tidak ada ilahnya, karena sudah ada mikrofon, berarti hukum juga sudah tidak ada. Berarti sekali saja khutbah. Karena di sini Nabi dalam semua hadis-hadis yang meriwayatkan khutbahnya Nabi, semua hanya menyebutkan satu khutbah. Adapun di sini Nabi 2 kali khutbah karena merasa pihak perempuan atau tempat wanita tidak sampai suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Sama seperti tadi, perintah bersedekah. Tapi di sini disebutkan kenapa Nabi memerintahkan kaum wanita untuk bersedekah. Mengatakan fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Saya melihat kalian kaum wanita itu kebanyakan penduduk neraka. Kita sudah jelaskan kenapa kaum wanita paling banyak penduduk neraka. Nah, pertama memang dari segi penciptaan kaum wanita lebih banyak. Sampai di akhir zaman 1:50. Kemudian ya banyak-banyak godaan itu dari kaum wanita. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Nya gampang menggoda dan gampang tergoda. Karena yang paling banyak pengikutnya Dajjal nanti di akhir zaman adalah kaum wanita. Jadi gampang menggoda dan gampang juga tergoda. Itu di atas asalnya. Sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk bersedekah, karena di antara amalan yang menyelamatkan seseorang dari azab neraka adalah sedekah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Faqulna bima dzalika ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami termasuk, atau kenapa kaum perempuan paling banyak masuk neraka? Di sini sahabat bertanya, bukan menolak, bukan membantah. Bertanya karena ingin tahu sebabnya supaya bisa menjauhi. Dan kenapa? Supaya kita selamat, supaya kita tidak termasuk yang kebanyakan itu. Supaya tidak termasuk. Cuma banyaknya orang terkadang kalau disampaikan ini hadis marah. Kenapa ini merendahkan pihak perempuan ini? Justru seharusnya hadis ini untuk mereka berjaga diri.
memperbaiki diri, menghindari, jangan sampai termasuk yang mayoritas. Bukan justru menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Nabi tidak perhatian terhadap kaum wanita. Justru Nabi Muhammad adalah manusia yang paling perhatian terhadap kaum wanita. Justru karena perhatiannya secara khusus datang ke tempat kaum wanita. Padahal kan sudah cukup suaminya diceramahi, nanti suaminya sampaikan kepada istrinya. Selesai urusan. Ya, mereka tidak dengar khutbah kan bukan rukun juga. Artinya sholat idnya sudah sahih. Sholat idnya sudah diterima sekalipun tidak dengarkan khutbah. Tapi karena perhatiannya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada kaum wanita, secara khusus Nabi datangi mereka. Diberikan peringatan, diberikan nasihat agar mereka selamat. Bukan berarti Nabi ingin merendahkan kaum wanita. Karena ada juga orang-orang yang begitu. Kaum feminisme, apalah istilah-istilahnya. Seolah-olah orang-orang barat itu lebih peduli terhadap hak-hak kaum wanita daripada Islam. Lah, tidak ada. Tidak ada agama, tidak ada millah yang lebih memperhatikan haknya kaum wanita melebihi Islam. Tidak ada. Cari agama, cari pemikiran, cari ideologi yang lebih perhatian terhadap kaum wanita daripada Islam. Maka salah besar kalau menuduh Islam merendahkan atau tidak memperhatikan hak-hak kaum wanita. Hanya karena disuruh pakai nikab, tidak boleh bergaul dengan laki-laki, tidak boleh ini, tidak, karena banyaknya larangan, menganggap itu suatu menyempitkan ruang gerak kaum wanita. Justru sebenarnya itulah bentuk keprihatinan, bentuk perhatian Islam terhadap kaum wanita. Karena apabila mereka berkeliaran, tidak ada aturan, tidak ada yang mengontrol pergerakan mereka, tidak ada yang mengawasi, diberikan kebebasan mutlak, maka justru mereka yang paling rusak. Mereka yang paling merasakan keburukannya, kerusakannya. Dan itu sudah terbukti di negara-negara sana. Cuma mereka sembunyikan. Banyak wanita-wanita Eropa itu yang menangis, yang bersedih. Setelah mendapatkan Islam, mengenal Islam, baru dia tahu bahwa ternyata inilah agama yang paling memuliakan Islam. Selama ini mereka dibebaskan, disamakan dengan laki-laki. Menyamakan sesuatu yang tidak sama bukan memuliakan. Disuruh berlomba laki-laki dengan perempuan, itu tidak adil itu. Disuruh berkelahi, disuruh berebutan dalam pekerjaan, dalam apa saja, itu bukan sesuatu yang mulia. Justru Islam sangat memuliakan kaum wanita. Makanya Nabi memberi peringatan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kami termasuk kalau wanita itu paling banyak ahli neraka. Qala tukthirnal la'an. Kalian terlalu banyak melaknat. Selalu mencaci maki, selalu mengeluarkan kata-kata yang buruk. Wa takfurnal ashir. Sering mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Saya tidak melihat wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya. Di riwayat lain Nabi ditanya, apa tanda min nuqsani aklina ya Rasulullah? Apa buktinya bahwa akal kami kurang? Nabi mengatakan bukannya syahadatnya laki-laki, syahadatnya perempuan, persaksiannya perempuan itu 2:1. Jadi kalau laki-laki 1 orang, perempuan harus 2 yang bersaksi. Kenapa? Karena kaum wanita lebih banyak memakai perasaan. Lebih banyak memakai perasaan. Makanya
sikap yang terbaik dalam bermuamalah dengan perempuan, apalagi seorang istri, itu dengan tidak memakai akal. Karena kita pakai logika tidak cocok, tidak nyambung. Nah, dia pakai perasaan, kita pakai logika. Makanya harus dipahami kekurangannya. Karena memang tabiatnya wanita itu diciptakan dalam keadaan a'waj, bengkok. Ketika ingin diluruskan tidak akan mungkin lurus. Kalau dipaksa untuk lurus maka akan patah. Kata Rasulullah, wa kasruhunna talaquha. Patahnya wanita itu dengan diceraikan. Makanya orang banyak-banyak menceraikan istrinya gara-gara tidak paham tabiat kaum wanita, bahwa mereka naqisatu aql wa din. Kenapa kurang agamanya? Karena kalau haid dan nifas dia tidak sholat dan tidak puasa. Tapi tidak sholatnya, tidak puasanya wanita yang sedang haid dan nifas itu ibadah. Karena kalau dia puasa berdosa. Justru karena dia meninggalkan puasa dan sholat karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang puasa sementara haid, sementara nifas, maka kau berdosa. Bukan dapat pahala. Karena perintahnya di sini adalah untuk tidak sholat dan tidak berpuasa. Adhaba lilubbir rajul hazim. Wanita lemah akalnya, lemah agamanya, tapi bisa menundukkan laki-laki yang sempurna akalnya, sempurna agamanya. Tunduk, tidak bisa buat apa-apa. Itu saking kuatnya pengaruh wanita. Jadi jangan kira lemah akalnya, lemah agamanya, tapi dia mampu menundukkan bahkan seorang raja tunduk. Di masa dahulu seorang wanita bisa memicu peperangan kabilah gara-gara seorang wanita. Dan bisa menghentikan peperangan. Bilang saja stop. Bilang perang. Kenapa? Karena itu mampu menundukkan akalnya laki-laki. Mungkin suaminya profesor, doktor, tapi kalau istrinya bilang tunduk. Ada kosong-kosong di atasnya. Dia 01, ada kosong-kosongnya. Nah, itu kekuatannya kaum wanita. Makanya kalau dia dikuasai oleh syaitan, sudah. Kalau dia dikuasai oleh syaitan, maka laki-laki juga akan dikuasai. Makanya syaitan sangat antusias untuk merusak kaum wanita. Antusias sekali. Karena kalau wanita rusak, banyak yang rusak itu. Kalau istri rusak, rumah tangga rusak. Anak perempuannya rusak, terkadang rusak juga keluarga. Saudaranya juga ikut rusak. Pengaruhnya besar. Makanya itu diantara sebabnya kenapa banyak diantara mereka yang mayoritasnya masuk neraka. Karena itu potensinya merusak besar. Fitnahnya sangat besar. Inna kaidahunna azim. Ya ma'syaran nisa, thumma saraf. Kemudian Nabi pulang setelah menasihati Nabi. Ini menunjukkan bahwa khutbahnya Nabi singkat sekali. Berapa menit ini khutbah ini? Simpel sekali. Karena itulah Nabi mengatakan inna mimma innatir rajul qisaratu khutbatiha wa tulu salatiha. Di antara tanda fikihnya, dalamnya ilmu seseorang ketika khutbahnya singkat, salatnya yang panjang. Dalam khutbah Id atau khutbah Jumat. Cuma masalahnya kita ya tidak bisa khutbah seperti ini. Karena orang harus dijelaskan. Ya, mungkin satu ayat tapi butuh penjelasan. Butuh syarah. Nabi SAW terkadang khutbah cuma membaca surat Qaf. Satu surat Qaf saja selesai. Saya pernah di pondok, pimpinan pondok itu kedengaran dia naik khutbah. Oh sudah lari kita itu. Kalau dia naik khutbah karena cepat sekali. Cuma baca qul huwallahu ahad selesai khutbah. Baca qul huwallahu ahad selesai, tidak dijelaskan, tidak diterjemahkan, tidak. Baca qul huwallahu ahad selesai. Sudah. Yang terlambat sudah dihantam.
Ketahuan ini terlambat semua ini. Ketika masbuk sudah ditandai yang masbuk sudah. Itu caranya menghukum. Caranya menghukum. Ini percepat khutbahnya. Tapi Nabi SAW singkat karena diberikan jawami'ul kalim. Ucapannya Nabi singkat tapi maknanya luas. Jadi kita butuh penerjemahan. Tapi sekalipun demikian ya normal lah. Seumpamanya Nabi salat, kalau salat tasbih dengan Al-Ghashiyah, surah Al-A'la dengan surah Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Berapa menit itu dua surah ini dibaca dalam salat? Seumpamanya 10 menit, berarti khutbahnya 7 menit. Dibawanya harus lebih cepat khutbahnya daripada salatnya. Terkadang Nabi salat Jumat baca suratul Jum'ah dengan surah Al-Munafiqun. Berapa lama itu kira-kira? 15 menit. Kalau dibaca pelan-pelan. Berarti khutbahnya di sekitar di situlah. Jadi yang paling standar khutbah kalau kita ini ya minimal 15 lah. Lebih-lebih sedikit tambah 20 menit. Tapi kalau sudah lewat, sudah gatal pantatnya itu jamaah. Kalau di tempat kami, tempat di markas dakwah di Mesir itu, orang Mesir itu karena khutbahnya 1 jam. Khutbah Jumat 1 jam. Bahkan saya pernah hadir khutbah, dia bahas ahkamut talak dari A sampai Z. Ahkamut talak. Mulai dari definisi, jenis-jenisnya, hukum-hukumnya. Khutbah Jumat. Tapi tidak ada yang tidur karena retorikanya bukan retorika membahas fikih. Memang dia kayak khutbah. Tidak ada yang tidur. Kalau ada yang tidur ditunjuk. Anta naim, kamu yang tidur, bangun. Alasannya ketika ditanya, ini menyelisihi hadis Nabi SAW. Alasannya itu karena kapan lagi masyarakat mendengarkan ceramah kalau bukan di khutbah? Mereka cuma dengarkan tausiah pada hari Jumat. Selainnya itu tidak pernah dengar, tidak datang ke masjid. Itu wijatun nadarnya. Tapi kalau di sini tidak boleh dipakai. Itu masjid khusus untuk mereka. Jadi orang ke sana masjid itu sudah tahu bahwa khutbahnya itu 1 jam. Selain sholatnya, khutbah saja 1 jam. Jadi memang pergi kayak daurah, dan penuh, masjid penuh. Karena memang materinya bagus, tidak membuat ngantuk. Jadi Nabi SAW singkat sekali khutbahnya. Di tempat laki-laki hanya mengatakan ayuhan nas tasaddaqu. Selesai. Atau minimal intinya itu. Kadang ada orang khutbah, semua pembahasan agama dibahas semua. Sampai-sampai jamaahnya sudah kepanasan. Nah, kapan selesainya ini? Terkadang selesai itu khutbah berdoa lagi setengah jam doanya saja. Ini terlalu sudah keluar dari sewajarnya. Setelah Nabi selesai khutbah, Nabi pulang. Falamma sara ila manzilihi, setelah sampai di rumahnya, ja'at Zainab imra'at Ibnu Mas'ud, datang Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Tasta'dzin alaihi, minta izin bertemu Nabi. Faqala ya Rasulullah hadhihi Zainab, ya Rasulullah ini Zainab mau bertemu. Rasulullah kata ayu Zainab, ayu Zayanib, banyak Zainab yang mana? Jelas. Faqila imra'at Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud. Qala na'am udnu lah, boleh silakan suruh dia masuk. Fa'adzina laha. Qala ya Nabi Allah innaka amarta al-yawm bis-sadaqah. Hari ini kamu memerintahkan bersedekah. Wa kana indi huliyun li. Saya punya permata, saya punya kalung. Fa'aradtu an atasaddaq. Saya mau bersedekah dengan kalung itu. Fazama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu min tasaddaqtu bihi alaihim. Sebelum dia mau bersedekah, dia minta izin sama suaminya. Itu termasuk haknya suami, istri tidak bersedekah kecuali setelah sekalipun hartanya sendiri, sampaikan dulu kepada suaminya. Nah, jangan sampai dia ditipu atau namanya juga perempuan terkadang mudah ditipu, jadi minta izin dulu kepada suaminya, bilang saya mau bersedekah di sini, saya mau bersedekah di situ. Ibnu Mas'ud mengatakan, sedekah sama saya saja. Nah, saya suamimu, saya miskin.
anak-anakmu juga, karena wanita tidak wajib menafkahi suaminya. Istri tidak wajib menafkahi istrinya. Dari kalau ada istri ikut berbelanja, beli kebutuhan rumah tangga, berarti itu sedekah itu. Bukan kewajiban. Karena ada juga laki-laki dia paksa istrinya, kamu kan kerja, jadi kamu yang kasih makan saya. Itu bukan kewajiban dia. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, sedekah sama saya saja. Ada mustahik di sini. Jadi istrinya bilang, tunggu dulu, saya tanya dulu Nabi. Ya, sampai kamu saja yang ini menunjukkan bahwa terkadang istri itu lebih tidak percaya sama suaminya. Tidak percaya sama suaminya. Harus tanya dulu Nabi SAW. Ya, terkadang istri banyak tidak percaya, saya lebih percaya ustaz daripada suaminya. Jadi tanya dulu sama Nabi SAW. Apakah betul seperti itu ya Rasulullah? Faqala Nabi SAW, sadaqah Ibnu Mas'ud. Betul, Ibnu Mas'ud faqih. Paham. Sedekah kepada keluarga itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada orang lain. As-sadaqatu ala al-faqir sadaqah. Was-sadaqatu ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah. Sedekah kepada keluarga sendiri itu dapat pahala sedekah dan silaturahim. Zaujuki wa waladuki ahaqqu min an tasaddaqti bihi alaih. Suamimu dan istrimu adalah orang yang paling berhak untuk kamu bersedekah. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, hadisnya Ibn Abbas, sudah tadi disebutkan, khutbah secara khusus untuk kaum wanita apabila dirasa bahwa mereka tidak bisa mendengarkannya atau suara tidak sampai ke tempat mereka. Ini juga menjadi poin utama Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, itu pentingnya imam, baik imam masjid, imam apa saja, pokoknya dia punya tanggung jawab untuk memberikan pengajaran khusus bagi kaum wanita. Ada waktu khusus. Jadi tidak cukup hanya dengan mengikut pelajaran kaum laki-laki. Ada memang pelajaran khusus untuk dia. Tidak ada yang campuri, pokoknya perempuan semua. Supaya mereka lebih leluasa untuk bertanya. Mungkin ada masalah-masalah khusus, masalah wanita. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ghalabana 'alaikar rijal. Ya Rasulullah, kaum laki-laki lebih mendominan engkau ya Rasulullah. Di mana saja kau berada mereka ada. Sehingga selalu mendapatkan ilmu darimu. Kita paling khutbah Jumat atau khutbah Id. Tidak bisa duduk bersama Nabi SAW. Faj'al lana yawman min nafsik. Berikan kami satu waktu khusus dari waktumu. Tidak ada laki-laki, cuma kami saja. Ini menunjukkan semangatnya kaum wanita menuntut ilmu. Semangat mereka untuk menimba ilmu. Tidak cukup mengatakan, nanti saya tanya sama suami, nanti saya tanya sama saudara, nanti saya tanya sama anak saya yang hadir. Tidak, mau langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi. Akhirnya Nabi memberikan mereka satu waktu khusus setiap hari. Suatu hari dari satu pekan atau satu bulan, pokoknya ada. Nabi khususkan satu hari untuk mereka saja. Fawa'adahunna wa amarahunna. Nabi berikan nasihat, Nabi memberikan perintah-perintah, ajaran-ajaran kepada kaum wanita. Makanya ulama mengatakan boleh itu ada pelajaran khusus untuk, bahkan seorang imam pemimpin negara atau pemimpin wilayah atau apa saja itu harus punya program bikin sekolah khusus untuk kaum wanita saja. Artinya universitas pokoknya semuanya perempuan, tidak ada laki-laki di situ. Di Arab Saudi sudah ada seperti itu. Dia dosennya perempuan semua, hadirnya semuanya. Jadi mereka bebas di dalam sana. Tidak bercampur lagi, tidak ada ikhtilat dengan
kaum laki-laki. Ini yang masih sulit. Kebanyakan universitas itu campur. Ya. Kalau di Al-Azhar dulu dipisah, S2-nya, S3-nya dipisah, S1-nya pisah, SD SMP-nya juga semuanya pisah. SD-nya campur. SMP-nya pisah, SMA-nya pisah, kuliahnya pisah. Di masa saya S2, S3 masih pisah. Tapi di akhir-akhir campur, laki-laki perempuan S2. Campur satu muhadarah baku hadapan di situ. Musibah. Saya sudah selesai. Awal-awal saya sudah mulai. Karena awalnya digabungkan saja ujiannya. Ujiannya sama. Tapi tempat ujiannya berbeda. Dosennya beda. Ini mengeluh. Ya, kenapa ujiannya sama? Kuliahnya beda. Yang buat soal dosen laki-lakinya. Yang dosen perempuan tidak bikin soal. Jadi mereka protes. Akhirnya datang ke tempat laki-laki kuliah. Datang ketika ada muhadarah, datang kuliah. Bertiga, berempat di situ. Kita ada di situ, berdiri di depan di situ. Itu termasuk program untuk merusak kaum muslimin. Yang dulunya dipisah, digabung. Seharusnya yang bergabung harus dipisah. Supaya mereka lebih leluasa untuk mengambil ilmu. Dan itu kewajiban bagi seorang imam. Seorang pemimpin memberikan pelajaran khusus bagi kaum wanita. Kemudian ini saya telah sebutkan juga bagaimana perhatian Islam terhadap kaum wanita, kemudian anjuran bersedekah ketika salat Id. Ini pembahasan pada malam hari ini. Ada pertanyaan kah? Nah, kalau kita mau masuk ini tidak cukup waktu. Kalau ada pertanyaan seputar masalah ini, atau kita masuk saja di satu bab. Tidak ada pertanyaan. Kita baca singkat ini, bab yang ke-33. Babul hirsi 'alal hadis. Bab semangat untuk menimba hadis, menimba ilmu, mencari hadis. Masih ada hubungannya dengan sebelumnya karena pihak wanita meminta kepada Nabi untuk berikan waktu khusus. Itu termasuk semangat, termasuk hirs. Kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Uwaisi qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal Al-Qurashi an Amr ibn Abi Amr Al-Qurashi an Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Al-Maqburi ini nisbat kepada kubur. Ada yang mengatakan dia tinggal dekat kuburan, makbarah. Makanya Al-Maqburi. Ada yang mengatakan dia penggali kubur. Abu Sa'id ini bapaknya. Dia penggali kubur sehingga dia dinisbatkan kepada Al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah annahu qala ya Rasulullah, qila ya Rasulullah. Di riwayat Abu Hurairah yang bertanya, makanya Nabi mengatakan laqad dhanantu. Abu Hurairah yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling bahagia, paling gembira dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minki. Aku sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang menanyakan hadis ini, permasalahan ini, seorang pun lebih dahulu daripada engkau. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena semangatmu dalam menimba hadis. Ini menunjukkan bahwa ketika orang semangat dalam menuntut ilmu, Allah akan bukakan itu pintu-pintu ilmu. Jadi Abu Hurairah bisa bertanya tentang masalah ini, tidak ada yang bertanya sebelum dia karena semangatnya. Ini orang yang semangat pasti Allah bukakan pintu-pintu. Bukakan pintu-pintu untuk bertanya, bukakan pintu-pintu rasa ingin tahunya.
sehingga dia buka ini, baca buku ini karena ada rasa ingin tahunya. Tapi kalau tidak ada rasa ingin tahunya, tidak ada semangatnya. Tidak ada semangatnya untuk bertanya, tidak ada semangatnya untuk berdiskusi, tidak ada semangatnya untuk buka-buka buku, tidak ada semangatnya untuk membahas muzakarah. Sehingga tidak terbuka itu pintu-pintu ilmu. Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi, mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, ikhlas, hanya mengharapkan Allah dalam hatinya atau dalam dirinya. Azan dulu baru saya jelaskan sedikit. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama itu semangatnya Abu Hurairah dalam menimba ilmu. Semangat, bukan cuma di mulut saja, tapi memang dibuktikan. Makanya ketika Abu Hurairah dijadikan kayak ada yang meragukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kenapa Abu Hurairah lebih banyak menyampaikan hadis daripada sahabat yang lainnya. Padahal Abu Hurairah belakangan masuk Islam. Nanti di perang Khaybar, setelah perang Khaybar tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Kenapa lebih banyak menyampaikan hadis daripada Abu Bakar Siddiq, daripada Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lainnya? Maka Abu Hurairah mengatakan, innan nasa yaqulu akthar Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis. Walaula ayataini min kitabillah ma haddatsu haditsan. Seandainya bukan dua ayat ini dalam Al-Qur'an, saya tidak akan menyampaikan hadis. Saya tidak akan menyampaikan apa yang saya dengar dari Nabi, yaitu hadis innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dua ayat di surah Al-Baqarah. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang dia telah dapatkan, ayat-ayat Al-Qur'an atau ilmu, petunjuk yang dia dapatkan, kemudian dia tidak sampaikan, dia tidak jelaskan kepada orang lain. Jadi Abu Hurairah menyampaikan hadis karena takut termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Seandainya bukan ayat ini, dia mending diam saja. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan alasannya, kenapa dia lebih banyak menyampaikan hadis. Abu Hurairah mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Saudara kami dari kaum muhajirin itu mereka disibukkan dengan jual beli di pasar. Kaum muhajirin kebanyakan ahli berdagang. Wa inna ikhwanana minal ansar yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Sedangkan saudara kami dari Ansar sibuk dengan pertaniannya, hartanya di kebun. Wa inna Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah bishiba'i batnihi. Sedangkan Abu Hurairah tidak ada, bukan pedagang, bukan petani, hanya tinggal di masjid, senantiasa bersama Nabi, tidak bersama Nabi kecuali kalau dia kelapar. Artinya nanti jauh dari Nabi kalau dia membutuhkan makanan, baru pergi cari makan. Selain kalau bukan masalah makan, selalu bersama Nabi. Di mana ada Nabi, di situ Abu Bakar ada. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir bersama Nabi ketika kaum muhajirin tidak hadir, kaum ansar tidak hadir. Wa yahfadhu ma la yahfadhun. Dan dia menghafal apa yang mereka orang lain tidak hafal. Jadi semangatnya mendengar kuat. Kemudian semangatnya menghafal apa yang dia sudah dengar, sehingga dia menonjol. Ya. Jadi tidak mungkin seorang yang lebih besar usahanya sama dengan yang tidak ada usahanya. Apalagi Abu Hurairah memang secara khusus juga mendapatkan doa dari Nabi SAW. Semua yang dia dengar dia tidak lupa. Semua yang dia dengar dari Nabi dia tidak akan lupa. Itu mukjizat dari Nabi SAW, didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian diantara juga keutamaan bertanya yang baik dalam menuntut ilmu, bertanya ya yang ada manfaatnya, yang ada faedahnya, apalagi kalau manfaatnya sifatnya umum, bermanfaat untuk banyak orang, ya. Bisa mendapatkan pengetahuan yang besar.
Kemudian Nabi juga memuji sahabat yang bertanya dengan pertanyaan yang baik. Bertanya, Nabi memuji, memberikan pujian. Pujian ini tujuannya apa? Supaya lebih semangat lagi. Ya, supaya lebih semangat lagi dalam bertanya, dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya syafaat pada hari kiamat, pada hari akhirat. Bantahan pada kaum Khawarij yang menganggap bahwa ahli maksiat itu, pelaku dosa besar, tidak akan keluar dari dalam neraka, kekal di dalam neraka karena maksiatnya, karena dosa besarnya. Padahal dalam hadis lain Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Jadi Nabi memang mengkhususkan atau memprioritaskan syafaatnya untuk para pelaku dosa besar. Menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar selama dia beriman, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Penetapan juga adanya syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi banyak jenis-jenis syafaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, ada syafaatul uzma, syafaatul kubra, khusus bagi Nabi. Nabi mengatakan, fuddiltu alal anbiya bisit, saya diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dengan 6 perkara di antaranya itu utitu syafa'ah, saya diberikan syafaat. Secara umum semua nabi dan rasul ada syafaatnya, memberikan syafaat untuk umatnya. Tapi Nabi Muhammad, dia memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Bahkan orang kafir yang ada di padang mahsyar dapat syafaatnya Nabi untuk dimulai perhitungan di padang mahsyar. Itu namanya syafaatu al-uzma. Bahkan Nabi memberi syafaat kepada pamannya untuk diringankan azabnya. Ini tidak diberikan kepada nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dikeluarkan, hanya diringankan saja azabnya di dalam neraka. Nabi mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, Abu Thalib itu berada di bawah paling dasar neraka Jahannam, wal iyadzu billah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan beberapa hal yang harus dilakukan kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi, bukan dengan meminta kepada Nabi atau meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, meminta syafaat kepada makhluk, itu tidak dibolehkan, termasuk kesyirikan. Karena kaum musyrikin ketika ditanya tentang ibadahnya kepada berhala, haula'i syufa'auna indallah, mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu akan memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, untuk mendapatkan syafaatnya Nabi, justru harus memurnikan tauhidnya, memurnikan kalimat tauhidnya dengan menjadikan tauhidnya itu bersumber keluar dari dalam hatinya, tulus dari dalam hatinya. Harus ada ikhlas. Ya. Kemudian diantaranya juga orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi dan meminta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta wasilah. Wasilah itu apa? Tempat khusus di surga. Tidak ada yang bisa masuk kecuali satu orang. Surga paling terbaik. Itulah al-wasilah. Nabi mengatakan, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, au sa'ala li al-wasilah, memintakan untuk saya al-wasilah, haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah, maka berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Siapa yang bersalawat kepadaku atau memintakan saya wasilah. Itu di doa setelah azan, wa ati Muhammadanil wasilah. Nabi mengatakan itu dalam riwayat, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma sallu alayya.
Fa innahu man shalla alayya salatan shalla biha asharan. Tsumma salu Allah liyal wasilah. Minta kepada Allah saya wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Wasilah itu tempat di surga, tidak ada yang bisa masuk kecuali satu orang saja, hamba. Wa arju an akuna ana. Saya berharap saya yang masuk ke. Nabi tidak memastikan dan saya itu tempatku itu. Tapi Nabi berharap semoga saya yang berada di tempat tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah haqqat lahu syafaati. Siapa yang memintakan wasilah untukku, maka berhak dia mendapatkan syafaat. Di antaranya juga bersabar tinggal di kota Madinah. Bersabar tinggal di kota Madinah, sekalipun dengan berbagai kekurangan dan kesulitannya. Nabi mengatakan la yasbiru ala la'wa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Tidak ada yang bersabar dengan kemiskinan, kesulitan hidup di kota Madinah seorang pun dari umatku kecuali dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Di antaranya juga wafat di kota Madinah. Wafat di kota Madinah itu berhak juga mendapatkan syafaat. Nabi mengatakan man istata'a yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapa yang mampu mati di Madinah, tapi jangan bunuh diri. Artinya tinggal di sana sampai wafat. Ya. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Saya memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Hadisnya di Sunan Tirmizi. Kemudian syaratnya memberi atau mendapatkan syafaatnya. Tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat. Nabi punya syafaat. Tapi apakah semua berhak mendapatkan syafaatnya Nabi? Tidak semua. Orang-orang beriman punya syafaat. Apakah semua orang beriman berhak memberikan syafaat? Tidak. Jadi yang pertama di antara syaratnya syafaat itu meminta syafaat hanya kepada Allah. Jadi kalau ada yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka tidak akan dapat syafaat sama sekali. Jadi yang datang ke kuburan minta syafaat kepada wali-wali, kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama yang sudah meninggal, tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Kenapa? Karena dia meminta kepada bukan yang punya hak. Yang punya hak dimintai syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa dzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidak ada selain Allah wali dan pemberi syafaat. Kemudian jadi meminta syafaat hanya kepada Allah dan tidak meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan izin dari Allah. Jadi Nabi SAW tidak akan memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak akan memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, orang-orang saleh juga demikian. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang akan mendapatkan syafaat dari nabi, para malaikat, orang-orang saleh, kalau orang tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan mendapatkan syafaat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Siapapun, Nabi tidak akan memberikan syafaat kepada seseorang kecuali orang tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun. Jadi kalau orang itu menyekutukan Allah, bagaimana caranya mau mendapatkan syafaat? Nah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan tauhid, kemudian syaratnya tauhid. Ada beberapa syaratnya tauhid, di antaranya harus mengetahui makna tauhid.
Fa'alam annahu la ilaha illallah, al-ilm. Syarat pertamanya kalimat tauhid adalah al-ilm. Harus tahu. Betapa banyak orang mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak tahu. Maka tauhidnya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia mengucapkan tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, al-yakin. Meyakini kandungan la ilaha illallah. Karena banyak orang yang tahu tapi tidak yakin. Tidak yakin dengan makna la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-qabul. Ya, terima. Ada orang yakin sesuatu tapi tidak mau menerimanya. Seperti kaum musyrikin, dia yakin yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Tapi tidak mau terima karena hasadan. Begitu juga al-Yahud. Yahud ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu betul Nabi SAW, tapi tidak mau terima. Kemudian yang keempat, al-inqiyad. Terima, tapi terkadang tidak mau diamalkan. Tidak mau melakukan muqtadayat tauhid. Kewajiban-kewajiban dari kalimat tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mau salat. Bahkan mengingkari wajibnya salat. Mengingkari hukum-hukum syariat. Tidak ada inqiyad. Kemudian kelima, as-sidq. Yang sadiqan min qalbihi. Jadi harus jujur. Dia mengucapkan kalimat tauhid karena kejujurannya, bukan karena dusta, bukan karena takut dibunuh atau takut hanya mengharapkan dunia. Kemudian yang keenam, al-ikhlas. Tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, al-mahabbah. Melaksanakan kandungannya dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat seorang mendapatkan syafaat Nabi, mengucapkan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah juga punya syaratnya. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan khalisan min qalbihi, harus tulus dari hatinya. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, bab kaifa yuqbadu al-ilm. Bagaimana ilmu itu diangkat. Ini bab juga ada juga hubungannya dengan, jadi Imam Bukhari ketika menyusun judul-judul bab itu selalu berkaitan. Ada hubungan dengan sebelum dan setelahnya. Jadi karena orang itu butuh semangat menuntut ilmu karena ilmu itu nanti akan diangkat. Jadi kalau kita tidak semangat, jangan sampai ilmu itu sudah diangkat, kita sudah tidak dapatkan ilmu. Makanya kita butuh semangat sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah, sebelum wafat para ulama. Ya, nanti semangat sudah meninggal ulama, baru mau semangat sudah. Sehingga yang dia dapat hanya al-juhal, hanya menuntut ilmu kepada orang-orang yang jahil, tidak punya ilmu. Kenapa? Karena terlambat dia semangatnya, terlambat dia semangat dalam menuntut ilmu. Nanti kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.